Mengucap syukur kepada Tuhan, kami boleh ada dalam hadirat Tuhan, menikmati Tuhan, menikmati hadirat-Mu melalui peribadatan ini. Saatnya kami akan dengarkan firman Allah, kuduskan, layakkan, dan berikan kami hati yang siap untuk dengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom. Terima kasih untuk Gembala Sidang yang kembali mempercayakan saya melayani pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi dewasa itu dibutuhkan waktu. Menjadi dewasa dibutuhkan waktu, dan menjadi orang yang bisa mandiri itu pun perlu waktu. Ya, dan tidak otomatis orang itu bisa langsung dewasa. Kalau dari segi umur, seseorang itu berdasarkan waktu bisa saja dia sudah bisa dikategorikan dewasa, tapi dalam karakter belum tentu dewasa. Dan ada orang yang sampai umur tertentu dia nggak bisa mandiri, masih bergantung, ya, masih bergantung. Itu sebabnya ada istilah dependent dan interdependent. Nah, pagi hari ini oleh anugerah Tuhan, saya dipercayakan untuk membawakan sebuah tema menjadi jemaat yang dewasa dan mandiri. Yang dimaksud dengan jemaat kita ini adalah orang percaya. Dan pengiringan kita kepada Tuhan bisa dikatakan sudah dewasa atau tidak. Pengiringan kita kepada Tuhan bisa dikatakan sudah mandiri atau tidak. Kami Gembala Sidang, kami hamba Tuhan, bisa menemukan jemaat yang teramat bergantung kepada Gembala Sidang. Contoh, kalau sakit, flu saja dia telepon Gembala Sidangnya, bantu dalam doa. Contoh lagi, kalau dia ada masalah sedikit, dia minta supaya Gembala Sidangnya menyelesaikannya. Nah, ini bisa dikatakan belum mandiri. Perjalanan kita sebagai anak Tuhan dibutuhkan menjadi jemaat yang dewasa. Kita bukan sekedar sampai pada kepastian hidup yang kekal, tetapi kekristenan kita, karakter kita harus dewasa. Nah, mari kita melihat 1 Korintus pasal 13 ayat 11. Ada 3 ayat tapi saya hanya baca 1 ayat. Karena khotbah saya waktunya singkat sekali. Ya, Gembala Sidang memberikan saya waktu 20 sampai 25 menit. Mari kita lihat 1 Korintus pasal 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan apa? Sifatnya, ya. Ada yang perlu kita garis bawahi adalah sifat kanak-kanak ini. Jadi Paulus berbicara bahwa ada orang dewasa tapi sifat kanak-kanaknya itu nggak pernah dilepas, nggak pernah ditinggalkan. Sifat, ya. Setiap manusia perlu kita ketahui, saya, saudara, itu ada sifat
ada sesuatu dalam diri kita yang masih kekanak-kanakan. Yang tahu sifat kekanak-kanakan saya adalah istri saya. Yang tahu sifat kekanak-kanakan Pak Gembala adalah ibu. Yang tahu sifat saudara kekanak-kanakan adalah pasangan. Nah, itu sebabnya kita nggak pernah lepas bahwa dalam diri kita pasti ada sifat kekanak-kanakan. Tetapi dalam konteks untuk menjadi dewasa dalam jemaat yang dewasa dan mandiri ini, sifat ini perlu ditinggalkan. Nah saudara, kita belajar yang pertama ada 3 hal ciri jemaat yang dewasa dan mandiri. Ciri jemaat yang dewasa dan mandiri. Yang pertama, dewasa dalam Kristus. Sama-sama katakan dengan saya, dewasa dalam Kristus. 1, 2, 3. Dewasa dalam Kristus. Maaf. Ya, oke, saya kembali ke sini. Yang pertama adalah dewasa dalam Kristus. Apa yang dimaksud dengan dewasa dalam Kristus? Cara berpikir kita harus sama dengan cara berpikir Kristus. Tidak gampang, saudara. Dalam konteks Kristus kemanusiaannya, cara berpikirnya, konsep berpikir daripada Kristus itu sangat sempurna. Level kita untuk sampai kepada cara berpikir Kristus itu sulit sekali. Jatuh bangun. Ya. Tidak segampang yang dibicarakan. Banyak pembicara yang bicara tentang itu, tetapi ternyata tidak segampang yang dibicarakan. Cara berpikir kita menentukan masa depan kita. Cara berpikir kita menentukan bagaimana kita hidup. Cara berpikir kita menentukan masa depan kita. Nah, kalau cara berpikir kita saja tidak didesain sedemikian rupa, sama seperti cara berpikir Kristus, itu masalah. Kita dari kecil sudah dididik. Ilmu pengetahuan sudah mengendalikan aspek hidup kita. Kita sudah sekolah, kita sudah belajar, ilmu matematika kita belajar, ilmu sosiologi kita belajar, geografi kita belajar sejak kecil. Jadi otak kita sudah didesain dengan ilmu pengetahuan. Otak kita sudah diformat sedemikian, formatnya itu baku. 2 tambah 2 sama dengan 4, 3 tambah 4 sama dengan 7. Enggak berubah. Seperti itu desainernya. Dari TK, SD, SMP memang sudah dibentuk sedemikian rupa bahwa form kita enggak berubah. Nah saat ini ketika kita ingin menjadi jemaat yang dewasa dan mandiri, Tuhan mau kita supaya kita dewasa dalam Kristus dan cara berpikir kita harus sama seperti cara berpikir Kristus. Itu ditemukan dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 2. Harus sama dengan cara berpikir Kristus. Sedangkan pengiringan kita kepada Kristus itu sedang progresnya, sedang berjalan sedemikian rupa, dan kita ingin menjadi orang yang dewasa, kita ingin meninggalkan sifat kanak-kanak kita, harus masuk di dalam sini. Konsep kita adalah dewasa dalam Kristus. Saya ingin berikan gambaran begini, waktu kita lahir baru, menjadi percaya, yang dibarui oleh Tuhan adalah roh kita. Saya ulangi lagi statement ini. Waktu kita lahir baru, yang dibaharui dalam hidup kita itu adalah roh kita. Tetapi pikiran kita, konsep berpikir kita
masih berafiliasi kepada konsep-konsep yang lama. Masih berafiliasi dan masih berdesain, masih berparadigma dengan konsep yang lama. Manusia rohani kita sudah lahir baru, tetapi paradigma kita. Itu sebabnya Paulus menekankan supaya kita meninggalkan cara berpikir kita tidak boleh sama dengan cara berpikir dunia. Berpikir sama dengan Kristus, itu kita harus punya form, paradigma kita harus sama dengan Kristus. Saudara perhatikan cara berpikir Kristus. Dia kalau lihat orang susah mau tolong. Lihat cara berpikir Kristus. Kalau dia lihat orang menderita, dia memberi. Kalau dia lihat orang berkekurangan, dia mengasihi, memberi. Kalau dia melihat orang sakit, dia mendoakan. Berbeda dengan cara berpikir orang Farisi yang senang melihat kekurangan dan senang melihat manusia berdosa. Kristus tidak. Nah, kita didesain untuk menjadi jemaat yang dewasa dan mandiri, masuk di dalam konteks ini. Masuk di dalam konsep dewasa dalam Kristus, masuk di dalam cara berpikir Kristus. Yesus dalam melihat keadaan di dunia ini dan manusia sekitarnya, setiap dia melihat berdasarkan perspektifnya. Dia sudah dianiaya, dia sudah mau disalibkan, dan dia tergantung di kayu salib. Perspektif daripada Kristus melihat masalah yang dia hadapi, dia bisa berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Saudara bisa seperti itu. Kita sampai sekarang masih terus belajar. Untuk dizolimi orang, kita masih belajar. Tuhan ampuni dia. Ya, diperlakukan tidak baik saja, kita masih belajar untuk bisa mengampuni. Untuk masih belajar untuk mengampuni. Enggak gampang. Nah, ternyata cara berpikir Kristus itu harus terimpartasi dalam kehidupan kita. Bukan sekedar simsalabim. Saudara tahu simsalabim? Enggak sekedar langsung bisa. Enggak. Dia perlu waktu. Perlu saat. Perlu waktu dalam hidupnya. Kita diberikan kesempatan beribadah seminggu sekali. Dan seminggu sekali itu pun cuma 1,5 jam. Kalau kita kalkulasi kehidupan kita, lebih banyak di luar daripada di gereja. Lebih banyak mendengar pengetahuan luar daripada gereja. Lebih banyak mendengar video-video orang daripada Alkitab, membaca Alkitab. Nah, itu semua sudah mendesain. Dan waktu sudah mendesain kita, terus kita diminta supaya kita menjadi dewasa dalam menjadi jemaat yang dewasa. Kita perlu dewasa dalam Kristus. Bergereja ini salah satu alat pembentukannya. Ya, saudara, ada jemaat yang senang memuji Tuhan, tapi enggak senang dengar firman Tuhan. Ada di sini jemaat seperti itu? Ada enggak? Enggak ada, puji Tuhan. Soalnya Pak Gembalanya baik banget.
Ini senior banget. Ada worship leader, ini contoh saja. Worship leader singers di sini mah keren-keren. Ya, pemain musiknya keren-keren. Kalau di worship leader, kalau dia menyuruh jemaat itu menyembah, semua jemaat menyembah. Betul saudara? Kan kita tadi dipimpin oleh worship leader. Jemaat worship leader bilang, duduk, duduk. Ada yang komplain, kalau worship bilang gitu, duduk. Saya nggak mau pak, saya berdiri terus. Ada yang komplain? Nggak ada. Gembala sidang juga duduk, saya duduk. Ada yang komplain bilang, mari kita berdiri. Nggak mau, saya mau duduk. Ada yang komplain? Nggak ada. Waktu kita ibadah itu ada di bawah kendali worship leader. Tapi ketika dia tidak memimpin pujian dan penyembahan, apakah dia sama seperti itu? Ketika orang lain yang memimpin pujian dan penyembahan, apakah sama? Nah, ini kedewasaan. Kedewasaan itu adalah sama seperti cara berpikir Kristus. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, cara berpikir daripada kita adalah kita harus belajar untuk bisa melihat dalam perspektifnya Kristus. Tadi ada lagu semua baik. Semua baik. Pernyataan itu enggak gampang. Pernyataan itu, statement itu hanya bisa kita lihat kalau kita punya perspektif Kristus. Apa jadinya kalau kita enggak punya perspektif Kristus? Kekristenan bukan terbentuk hanya menjadi agama, tetapi ada sebuah tuntutan lebih jauh. Kekristenan tidak hanya berpikir tentang kekekalan saja. Kepastian kekekalan iya, tetapi persoalan paling banyak dalam kekristenan adalah tuntutan untuk menjadi dewasa dalam Kristus. Yesus mengajar kepada kita bahwa tidak ada manusia yang kebal dengan dosa. Boleh katakan amin itu? Gak ada. Yesus mengajar kepada kita dalam perspektifnya, tidak ada manusia yang sempurna. Itu sebabnya kemanusiaan daripada Kristus diuji oleh iblis supaya iblis bisa mengeksploitasi tentang kemanusiaan daripada Kristus itu tidak sempurna. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, tidak ada yang kebal dengan dosa. Kita menjadi orang percaya, dewasa dalam Kristus, bukan berarti kita kebal dengan dosa. Sedikit saja bisa jatuh dalam dosa. Sedikit saja bisa jatuh dalam dosa. Menilai orang saja dari berbagai macam perspektif, kalau nggak bisa dijaga, bisa berdosa. Itu pendetanya khotbahnya nggak enak, berdosa tuh. Bapak itu udah rambutnya nggak ada, belagu, berdosa itu. Terus kita suruh tutup mata? Enggak bisa. Saya kalau ada acara, kamu di mana? OTW, padahal masih di rumah, berdosa gak? Dosa itu. Jadi tidak ada yang kebal dengan dosa. Kita berpikir nanti berzina baru dosa. Berbohong tidak. Gak bisa begitu. Perspektif Kristus menyadarkan kepada kita tidak ada manusia yang sempurna. Pasangan kita sekian puluh tahun saja sudah bersama-sama, enggak sempurna. Ada suami yang kecewa, aduh kalau tahu begini gua nggak mau kawin sama lu. Istri juga bilang gini, emang cuma lu? Kalau gua juga tahu begini gua nggak mau kawin sama lu. Kenapa? Aduh,
Lu menang ganteng doang. Wanita kebanyakan tersima dengan gantengnya. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, tidak ada yang kebal dengan dosa, tapi Kristus melihat setiap manusia. Karena dia tahu bahwa manusia itu tidak ada yang kebal dengan dosa. Nah, dia harus berbelas kasihan untuk memberikan dirinya mati di kayu salib supaya kita diselamatkan. Karena apa? Karena kasihnya. Dewasa dalam Kristus seperti itu, saudara. Orang yang dewasa dalam Kristus itu lebih mengedepankan hal-hal yang bersifat rohani. Orang berkarakter banyak, orang baik banyak, betul saudara? Orang baik banyak, tapi ada banyak orang baik nggak suka ke gereja, betul gak? Banyak. Ngapain lu ke gereja? Kelakuan lu seperti itu. Itu orang baik, tapi nggak mau ke gereja, nggak mau dibentuk. Dewasa dalam Kristus seperti itu, mampu melihat dalam perspektif Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nggak boleh lama-lama. Pak Gembala nanti bisa lempar sepatu kalau saya lama-lama. Pak, 25 menit. Susah sekali saudara khotbah 25 menit. Kita biasa khotbah 1 jam. Kalau nggak direm, nggak susah, gampang sudah. Yang kedua, dalam 1 Korintus pasal 3 itu dijelaskan. Tadi dewasa dalam Kristus, yang kedua itu kebiasaan jemaat senang menerima firman Allah yang bersesuaian dengan perspektifnya. Makanya Paulus memberikan gambaran, susulah yang kau mau. Saudara, konsep kami hamba Tuhan sedang mendesain ibadah-ibadah kami. Bagaimana ya? Bagaimana ya? Selalu kalau ada persekutuan hamba Tuhan, kami berbincang-bincang. Dan perbincangan kami memikirkan kalian. Kita ini pendeta bukan pikirkan dunia aja. Sorga dan dunia yang kita pikirkan. Kita pikirin itu. Nah saudara, persaingan dalam pelayanan sekarang sangat banyak. Di Cibodas saja ada berapa gereja? Indomart dengan Alfamart berdampingan. Jemaat sekarang sedang berpikir, yang khotbah yang bagus di mana? Padahal kolektanya cuma 2.000. Kolekta 5.000 minta khotbah pendeta yang bagus. Tapi itulah sikap. Di mana-mana seperti itu. Gerejanya ada uang pembangunan enggak? Oh, masih ada pembangunan. Lari cari tempat yang enggak ada pembangunan. Itu anak-anak tuh. Di gerejanya pendetanya siapa? Ya, pendeta Gideon dari Cikokol, kurang keren. Sikap. Jadi yang kedua, kalau kita belajar dari firman Allah, saya kira enggak perlu sampai 3, yang kedua saja. Sikap kita terhadap firman Allah. Saudara, enggak semua firman Allah kita sukai. Betul saudara? Enggak semua. Dan tidak semua firman Allah bersesuaian dengan akal kita. Paulus katakan kamu cuma suka susu yang keras, enggak mau. Itu artinya dia hanya mau yang bersesuaian dengan pikirannya. Orang bilang begini, enak ya kalau pendeta itu yang khotbah. Kenapa? Itu kayak Sri Mulat, itu bersesuaian. Enak kalau pendeta itu yang khotbah. Kenapa? Lucu. Dari awal sampai akhir lucu. Apa ayatnya? Gue nggak tahu. Yang penting gue ngelihat dia lucu. Itu sikap. Ada orang yang terlihat berohani, tetapi tidak terhadap firman Allah nggak suka. Apalagi Maleakhi 3 ayat 10, nggak paling suka ayat itu. Tahu saudara Maleakhi 3 ayat 10? Ada yang nggak tahu?
Nanti tanya Pak Gembala, Pak, Maleakhi 3 ayat 10 apa ya? Ada orang yang cuma suka Yohanes 3 ayat 16 dari kecil sampai sudah tua, Yohanes 3 ayat 16 terus. Karena begitu besar kasih Allah, karena begitu besar kasih Allah. Itu yang dia suka. Tapi ketika gembala, ketika hamba Tuhan bilang, mari kita membuka Maleakhi 3 ayat 10. Apa pendeta? Khotbahnya. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, dewasa dan mandiri itu adalah bagaimana kita bersikap terhadap firman Allah. Kita tidak boleh mendikotomikan. Tentu kita harus kaji mana kebenaran yang sesuai dengan Alkitab, mana yang tidak. Firman Allah yang tidak bersesuaian dengan hati dan pikiran sering kita tolak. Tapi yang bersesuaian dengan hati dan pikiran, kita sering akomodir dalam hidup kita. Tidak semua firman Allah, Alkitab itu bersesuaian dengan akal sehat kita. Cerita kitab Kejadian saja, siapa yang bisa menjelaskan dengan baik? Ada orang yang suka sibuk dengan kegiatan rohani, tetapi nggak suka dengan firman Allah. Itu banyak, nggak ada di sini. Coba perhatikan kalau lagi ada ibadah kelompok sel di rumah. Waduh sibuknya, kuitiaunya udah jadi apa belum? Sibuk sekali di dapur. Ayam gorengnya udah dipanasin apa belum? Sibuk sekali. Sopnya sudah panas apa belum? Sibuk. Untuk hal begitu sibuk. Tapi ketika mendengarkan firman Allah, dia lebih memilih di dapur. Apalagi ketika kolekte dijalankan, pura-pura ke toilet. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita belajar dari firman Allah pada pagi hari ini, sikap kita terhadap firman Allah. Dewasa dalam Kristus itu penting, sikap kita terhadap firman Allah. Saya bagi 3 tips saja. Sikap, masalah sikap. Yang pertama, menerima dulu. Terima. Kalau ada pengkhotbah model saya, Anda harus terima dulu. Dia nggak ganteng bilang, aduh pendeta itu ganteng. Mendesain itu. Terima. Kalau pemain musik, lagu susah, dikulik, diterima dulu. Saya nggak suka, nggak bakalan jadi. Ada lagu yang susah, singkupnya yang susah, ininya yang susah, nggak bisa. Nggak bakalan jadi. Terima dulu. Setelah kita menerimanya, kita melatihnya. Jadi kalau firman Allah itu kita dengar, misalnya sekarang dewasa menjadi jemaat dewasa dan mandiri, terima dulu. Oh, apa saja dewasa dalam Kristus, sikap kita terhadap firman Allah. Terima dulu, setelah kita terima, baru kita punya tahap kedua, melakukan. Dan waktu kita melakukan tahap terakhir, pasti kita punya skill. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dewasa dalam Kristus, mandiri, jadi jemaat yang dewasa dan mandiri membutuhkan 2 hal. Apa? Berapa hal? 2 saja. Kita harus tinggalkan sifat kanak-kanak. Yang pertama apa tadi? Dewasa dalam Kristus. Coba korek. Pertama, dewasa dalam Kristus. Itu pertama. Yang kedua, sikap kita terhadap firman Allah. Ya, itu yang bisa membuat kita menjadi jemaat yang dewasa dan membuat kita menjadi jemaat yang mandiri. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar.
pada pagi hari ini mengajar kepada kami untuk kami menjadi jemaat yang dewasa dan mandiri. Tuhan memberkati firman-Mu dan jemaat Tuhan yang mendengarkannya diberkati. Hamba Tuhan yang melayani di tempat ini, gembala sidang, diberkati Tuhan. Kalau ada jemaat yang lemah, Tuhan kuatkan. Kalau ada yang susah, Tuhan hiburkan. Dan yang sakit disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.